Shalom para pemirsa sekalian. Shalom. Selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Saya Alfredo Yorsamosir dan Bapak Gunter Sianturi dalam acara menggali firman Tuhan dengan tema Jangan Terlambat. Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Gini Pak, saya ingin memberikan kepada Bapak beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan jangan terlambat itu Pak? Silakan penjelasan dari Bapak. Jangan terlambat. Iya. Ya, Samosir, kalau orang bilang jangan terlambat, karena kita sering dengar ada orang terlambat pesawat. Ya. Misalnya pesawat itu berangkat jam 8 pagi. Tahu-tahu dia sampai di bandara jam 9. Ya. Maka pesawat sudah berangkat. Bayangkanlah berapa kerugiannya. Kalau misalnya dia di Jakarta harus tinggal di hotel, harus bayar lagi satu malam lagi. Itulah resikonya kalau terlambat. Terlambat bus misalnya. Dari Medan sampai ke kampung cuma satu bus. Berangkat misalnya jam 12 dari Medan. Tahu-tahu kita terlambat datang. Wah, itu sulit sekali. Karena kita nggak tahu misalnya kemana kita pergi lagi. Famili tidak ada. Betapa bahayanya itu. Itulah kalau terlambat. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan ke sorga. Sorga itu sudah diumumkan bahwa Tuhan akan datang tanpa jelas kapan. Hanya dia bilang berjaga-jagalah. Aku akan datang pada saat yang tidak ditentukan. Dan kedatangannya itu seperti pencuri pada waktu malam. Sehingga tidak ada yang tahu. Dan kalau orang misalnya tidak berjaga-jaga maka ketinggalan, maka akan terjadilah yang paling merugikan, yaitu dia akan dibakar di bumi ini. Baca dulu 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Ya. Firman Tuhan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya. Amin. Tuhan Yesus akan datang dalam rangka membakar dunia ini, membakar bumi ini. Dan kalau kelihatan sekarang ada mobil, ada gunung, ada rumah tinggi, misalnya aset orang misalnya bermiliaran di sini, itu akan dibakar. Yesus datang, semua akan dibakar dan tidak ada lagi di sini. Dan langit pun akan lenyap. Dan kedatangan itu Tuhan bilang tidak ditentukan. Bisa jam 3 malam, bisa jam 3 pagi, dan bisa tahun depan, bisa entah 5 tahun yang akan datang, bisa besok. Kalau orang tidak berjaga-jaga, maka terjadilah kerugian yang sangat besar. Itulah kira-kira bahayanya atau mengapa dikatakan jangan terlambat. Kemudian banyak orang menyesal setelah terlambat karena mengalami kerugian dan akan menyalahkan sana sini. Karena kau tidak membangunkan saya, karena aku tadi terlelap di kedai sana, jadi akhirnya aku jadi tak ingat kalau waktuku sudah habis. Tidak, saudaraku. Tapi Tuhan sudah berkata, jangan terlambat. Itu kira-kira Samosir. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Siapa yang salah kalau kita terlambat? Silakan penjelasannya Pak. Banyak orang mengira bahwa kalau salah itu ada gunanya disalahkan orang lain. Misalnya orang terlambat bawa ke rumah sakit, maka meninggal. Salahkan sana sini, kenapa nggak cepat, kenapa begini. Saudaraku, tidak ada gunanya lagi. Kalau sesuatu sudah tenggelam, mau disalahkan kemana juga nggak ada. Kalau kita sudah sempat bertengkar, dan akhirnya pukul-pukulan, sudah terjadi luka, tidak ada lagi gunanya. Kalau orang misalnya kita diajak kita minum, lalu kita di sana jadi minum dan ngobrol-ngobrol, akhirnya kita lupa bahwa kita harus berangkat. Siapa yang salah? Kan kita. Kenapa kita tidak tegas? Kenapa kita tidak bijak dan berkata, maaflah, saya ada penting, lain kali aja kita ngobrol. Kemudian ada istilah kukira. Ada orang yang sering terlambat atau tidak pas
jam orang datang karena dia sangka atau ke pesta atau kemana, dia kira bahwa harinya hari H, atau katakanlah misalnya pesta hari Jumat, tapi dia pikir hari Sabtu, lalu dia tak jadi datang. Saudaraku, tak ada orang yang bisa disalahkan lagi kalau sudah terlambat. Kitalah yang salah kalau kita terlambat. Terus. Ya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3, seberapa pentingkah masuk surga itu, Pak? Silakan penjelasannya, Pak. Kita berkata jangan terlambat juga hubungannya dengan sorga, mengenai kerajaan Allah, mengenai kita masuk sorga. Apa artinya? Bukankah sorga itu sudah dikatakan tadi akan datang pada saat yang orang tidak tahu. Jadi hubungannya adalah seberapa pentingkah masuk sorga. Mari kita lihat dulu. Ada orang berpikir bahwa untuk masuk sorga itu nantilah atau setelah mati. Baca dulu Ibrani 9 ayat 27. Ibrani pasal 9 ayat 27, orang berpikir bahwa nanti penentuan masuk sorga itu setelah mati. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Mati satu kali terus dihakimi. Jadi yang menjadi bahan atau pertimbangan Tuhan terhadap kita masuk surga atau tidak, itu perbuatan-perbuatan kita selama di bumi ini. Baca dulu lagi Wahyu 20 ayat 12 dan 13. Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 13. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Ya, jadi orang semua dari mulai kecil kita sampai mati, ada video Tuhan yang merekam semua kegiatan kita, semua perkataan kita, semua pikiran kita direkam di sana. Dan itu akan menjadi kesaksian pertimbangan Tuhan untuk menentukan sorga atau tidak. Tinggal penghakiman nanti. Semua yang menentukan kita sorga perbuatan kita sekarang. Dan tidak ada pengampunan lagi setelah mati. Dan setiap orang yang jahat pun sekarang, kalau ia bertobat, maka semua kejahatan akan dihapus. Jadi tidak lagi penentuan perbuatan baik itu kalau orang sudah bertobat sekarang. Itu kira-kira. Yang kedua, mari kita lihat lagi seberapa pentingkah surga itu. Baca dulu Wahyu pasal 9 ayat 3 sampai 6. Wahyu pasal 9 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan, dan dari asap itu berkeluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Ya, orang ingin mati, orang ingin maut, tapi tidak ada. Saking sakitnya lah gigitan-gigitan belalang yang kayak gigitan kalajengking itu, orang ingin mati. Dan mereka mencari kemana mau mati. Mungkin dipukul kepala juga nggak mati. Mungkin diminum racun juga nggak mati. Sudah diputuskan kepala dari leher juga nggak mati. Itu hari itu 5 bulan lamanya diadakan satu penyiksaan kepada orang-orang. Saudaraku, betapa ngerinya kalau kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ada satu penyiksaan. Apakah itu benar nanti ada? Benar. Janganlah berpikir bahwa itu semua tidak benar atau itu hanya cerita. Ini firman Tuhan, Tuhan yang berkata. Cerita Tuhan menjadikan langit dan bumi itu benar juga. Cerita Tuhan mendatangkan air bah itu benar juga.
Dan bagi orang bijak akan lebih baik berjaga-jaga daripada merasa tidak ada, nah akhirnya biasa-biasa, tidak peduli. Dan kalau benar itu datang, alangkah apa malangnya ia. Saudaraku, baik juga kita baca di sini, yaitu Wahyu 20 ayat 10. 20 ayat 10 ya. Ya. Firman Tuhan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Iblis dan juga nabi palsu, semua orang yang tidak masuk surga dilemparkan ke dalam lautan api. Mereka disiksa di sana siang malam sampai selama-lamanya. Saudara, kalau penyiksaan di bumi ini paling-paling sakit kepala, paling-paling sakit kanker, dan kemudian mati, tidak ada lagi. Tapi kalau di sana, selama-lamanya tidak ada lagi berhenti penyiksaan itu. Selama-lamanya di sana ada sakit gigi, di sana ada sakit perut, sakit kepala, sakit ginjal, sakit kanker, sakit tumor, sakit stroke, sakit jantung, semua ada di sana. Dan itu akan menimpa orang yang ada di sana siang malam sampai selama-lamanya. Saudaraku, itu bukan cerita dongeng, tidak, itu benar. Dan itu yang akan terjadi nanti. Tuhan sabar menunggu kita pulang atau balik kepadanya. Kalau tidak, kita sudah mau datang sebenarnya dia. Tapi ia sabar menunggu kita. Tetapi kadangkala kesabarannya itu kita anggap sebagai yang tidak ada. Itu salah kita, saudara. Nah, firman Tuhan ini sudah banyak orang, banyak hamba Tuhan menceritakan tentang neraka yang dahsyat ini akan menyiksa orang. Tapi banyak orang yang kurang peduli. Saudaraku, begitu melihat daripada video ini, Tuhan tonton dan tontonlah, Tuhan akan selamatkan kita. Mari buka lagi Matius 8 ayat 11-12. Matius 8 ayat 11-12. Firman Tuhan, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ada ratapan dan kertak gigi. Meraung orang di sana. Amangu ya mang. Agu ya mang. Agu ya mang, katanya siang malam terus, dan kertakan gigi sakit. Kenapa dulu gitu. Itulah yang akan ada di sana. Sebaliknya, bagaimana tentang surga? Mari baca dulu Wahyu 21 ayat 4. Begitu kita dengar tentang neraka, sekarang kita dengar bagaimana surga. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada perkabungan, tidak ada mati, tidak ada lagi menangis, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi rumah sakit, tidak ada lagi penjara, tidak ada kantor polisi. Semua bahagia di sana, enak, betul-betul beda sekali dengan neraka. Beda sekali dengan dunia ini. Dunia ini walaupun kita punya segalanya, tapi hati bisa juga tak tenang. Tapi kalau di sorga, itu pasti senang, itu pasti bahagia. Amin. Karena semua yang jahat, semua yang membuat susah sudah dilenyapkan, sudah tidak ada lagi. Betapa bahagianya, betapa perlunya kita harus masuk sorga. Nah, saudaraku, bagaimana supaya masuk sorga? Nah, mari kita lihat dulu Ibrani pasal 10 ayat 17. Ibrani pasal 10 ayat 17 ya, Pak ya. Ya. Firman Tuhan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Nah, Tuhan Yesus sudah berkata kepada kita, kepadaku dan kepada para pemirsa, dosamu sudah kuampuni, tidak ada lagi. Saya sudah tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Sudah dihapusnya. Itulah kejadian yang di salib itu. Semua sudah dilepaskan, sudah ditebus kita dari dosa kita. Dan Tuhan berkata itu dalam firman Tuhan. Jadi kita hanya percaya saja kepada apa yang Dia bilang. Percayalah kepada apa yang Dia bilang.
Percayalah kepada apa yang Tuhan bilang bahwa dosa kita sudah diampuni. Tinggal begitu saja. Kemudian baca lagi bahwa tempat kita sudah di surga. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pemirsa, Tuhan Yesus sekarang bukan di sini lagi, dia sudah pergi ke sorga. Apa maksudnya itu? Dia sedang menyediakan tempat bagi kita di sana. Dan kalau tempat itu sudah siap, dia akan datang kembali menjemput kita, supaya di tempat di mana ia berada, kita pun berada. Jadi kita sekarang sudah ada rumah di sorga, sudah ada tempat di sorga. Begitu baik Tuhan Yesus, tinggal percaya saja. Imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Jika kita tidak percaya, jika kita tidak berani berkata bahwa Yesuslah juru selamatku, bahwa ia sudah menyediakan tempat bagiku, maka itu namanya tidak percaya. Orang percaya akan berkata, Tuhan berkata kepada saya bahwa rumahku sudah ada di sorga. Oleh karena itu, kalau aku mati, aku pasti masuk sorga, sebab aku sudah ada di sana. Itulah saudaraku, tinggal percaya saja kepada apa yang dikasih tahu oleh Tuhan, kepada apa yang diberitakan oleh Tuhan. Percaya saja. Bahkan masih banyak dosaku, sudah selesai. Tadi sudah Tuhan bilang, aku sudah mengampuni dosamu dan tidak mengingat-ingat lagi. Demikian saudaraku, sampai jumpa. Demikianlah para pemirsa, pesan kami, jangan pernah berkata, nantilah itu untuk Tuhan. Karena kita nggak tahu hari-hari Tuhan itu datang kapan. Hanya pesan Tuhan, berjaga-jaga selalu. Hidup ini adalah kesempatan, pergunakanlah untuk berjaga-jaga dan berdoa, menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat hari Natal untuk kita semua. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amen. Sampai jumpa.